mencoba untuk mengupdate begitu ya, seperti apa kondisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga sentimen di dalamnya, walaupun masih ada kurang lebih sekitar 40 menit lagi ya menuju closing pada perdagangan hari ini. Kita coba lihat ya, kalau dilihat dari sisi keseluruhan sebenarnya IHSG ini memang cenderung wait and see karena menanti beberapa rilis-rilis data ekonomi yang mungkin akan dirilis sepanjang pekan ini. Tapi kalau kita cermati secara teknikal sebenarnya ketika memasuki bulan Juli, indeks harga saham gabungan ini memang sudah langsung terapresiasi berada di level di atas 7.000 karena kan sempat bulan lalu itu di akhir-akhir pekan bulan Juni gitu ya, dua minggu terakhir kalau tidak salah sempat di level-level bawah tuh 6.800, 6.900. Tetapi meninggalkan bulan Juni dan memasuki bulan Juli, apresiasi itu memang terus terlihat sampai bahkan ke level 7.200 sebagai level psikologis untuk indeks harga saham gabungan kembali lagi begitu ya. Jadi ada euforia di sana. Sebenarnya faktornya apa? Mungkin karena asing juga sudah mulai lagi mengakumulasi beberapa saham-saham atau sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan kita juga lihat bahwa sebenarnya sudah banyak kepercayaan diri dari para investor tampaknya setelah meninggalkan level rendah di bawah 7.000 dan meninggalkan semester 1, nah semester 2 ini kayaknya dianggap banyak optimisme. Nah optimismenya seperti apa nih kira-kira sentimen-sentimen yang akan cukup banyak menyelimuti di sepanjang semester 2 atau mungkin keyakinan dari para investor nih, Din, kalau dilihat. Ya betul sekali Maria, memang meskipun hari ini berada di zona koreksi, namun bisa dikatakan bahwa memang IHSG ini masih dalam tren penguatan gitu ya. Meskipun melemah hari ini, IHSG masih stabil di atas level 7.200. Dan bahkan kalau kita boleh mundur sedikit Maria, ini juga memperkuat ramalan atau prediksi para ekonom di mana di semester 2 ini akan dipenuhi oleh kabar baik. Bahkan kalau kita lihat di awal tahun disebut-sebut bahwa IHSG ini akan menyentuh level 7.500-an ke atas begitu. Ini menunjukkan arah ke sana. Apalagi kalau kita lihat IHSG juga di pekan lalu ini memang cukup bergairah begitu, di mana 4 hari berada di zona apresiasi sedangkan sisanya 1 hari berada di zona koreksi begitu ya. Dan sehingga bisa dikatakan bahwa pelemahan IHSG hari ini merupakan aksi para investor untuk taking profit begitu. Nah, namun harapannya memang IHSG masih akan terus melanjutkan pergerakan positifnya seperti layaknya di pekan lalu, dan terutama kalau di semester 2 ini kan memang biasanya kalau dilihat dari tahun-tahun lalu ini akan berada di zona apresiasi atau dipenuhi dengan berita baik begitu. Nah, bicara soal sentimen ya Maria dan juga pemirsa, memang sentimen besar pada hari ini datang dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang seperti tadi sudah kita bahas begitu, di mana pemerintah ini memaparkan kinerja selama 1 semester pada Januari hingga Juni 2024 serta memberikan prognosis hingga akhir tahun 2024 ini. Kemudian ada juga sentimen dari Bank Indonesia yang memberikan laporan perkembangan ekonomi terkini serta proyeksi ekonomi tahun ini. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Gubernur BI Peri Warjio ini menghadiri rapat bersama dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membahas hal-hal tersebut, laporan semester 1 dan juga prognosis di semester 2 APBN tahun anggaran 2024. Rapat ini akan menjadi evaluasi tentunya yang penting begitu bagi pendapatan dan juga penyerapan belanja pemerintah pusat setelah 1 semester di tahun 2024 ini, yaitu bisa dikatakan semester yang cukup sulit begitu ya, dan sudah dilewati Maria dan juga pemirsa. Dan juga bagaimana sih sebenarnya semester 2 ini akan seperti apa begitu. Menarik untuk dilihat seberapa besar kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan hingga semester 1 serta perkiraan di semester 2 di tahun 2024, dan hal ini tentu saja akan berdampak besar juga terhadap penyerapan belanja setahun ke depan. Kemudian pemerintah juga akan memberikan proyeksi defisit hingga akhir tahun, hingga rencana penyerapan utang ke depan, di mana ini pun sangat dicermati oleh investor. Kalau kita lihat ke belakang Maria dan juga pemirsa, kemarin kan sempat ada isu panas bahwa rasio utang akan dinaikkan di atas 50% oleh pemerintahan terpilih Prabowo Subianto. Meskipun memang langsung ditampik begitu ya oleh tim Prabowo, namun seperti bola panas begitu, pasar sudah keburu bereaksi, panik, dan isu inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab kaburnya para investor ini disebutkan oleh para ekonom begitu ya, dimana kalau kita tahu beberapa waktu terakhir investor asing pun sempat kabur beberapa waktu lalu, namun nampaknya memang per hari ini sudah menunjukkan sikap optimisme begitu ya dari para investor asing yang kembali masuk. Kalau kita lihat begitu per hari ini ada beberapa hal yang disampaikan dalam rapat di Banggar DPR tersebut, salah satunya di mana anggota DPR meminta bahwa proyek-proyek strategis ini dikurangi. Ini sangat menarik untuk dicermati ya Maria, di mana sebenarnya
Bicara soal proyek-proyek strategis, ini kan bicara soal APBN betul, tapi bicara juga soal politik begitu. Jadi pergerakannya sangat dicermati oleh pelaku pasar ke depannya. Kemudian kalau kita bicara juga masih soal data begitu, di mana Bank Indonesia siang hari tadi pukul 11 memaparkan data indeks keyakinan konsumen atau IKK yang sebesar 123,3 pada Juni 2024. Nah, angka ini pun berada di level optimis ya, sebenarnya yakni di atas level 100, dan pada keterangan resmi hari ini Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan bahwa capaian IKK ini menandakan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tergolong masih tetap kuat. Menurut Erwin, kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 ini didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan juga indeks ekspektasi konsumen atau IEK. Rinciannya IKE dan juga IEK pada periode Juni 2024 ini tercatat masing-masing sebesar 112,9 dan 133,8, dan berdasarkan data BI, keyakinan konsumen ini terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran, di mana peningkatan IKK tercatat pada responden dengan pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah. Sebuah kabar baik ya Maria dan juga pemirsa berkaitan dengan daya beli masyarakat itu sendiri. Makanya berarti termasuk cukup masuk akal ya ketika kemudian investor kok berlomba-lomba lagi gitu ya masuk ke market Indonesia. Karena memang ada keputusan-keputusan secara level pemerintahan yang tampaknya memberikan optimisme begitu ya, dan kayaknya memberikan sinyal opportunity untuk kembali lagi berinvestasi di Indonesia. Seperti kita tahu ya, yang berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan melebar defisit APBN, kemudian berkaitan dengan budget yang dikeluarkan untuk proyek-proyek strategis nasional ini agak cukup memberikan kekhawatiran para investor sebenarnya untuk lebih jor-joran masuk ke market kita. Tapi karena sudah akan ada semacam perbaikan yang dilakukan begitu, dan kita tahu bahwa semester 2 ini adalah masa transisi pemerintahan lama dan pemerintahan baru yang diharapkan mungkin akan jauh lebih memberikan keterangan para investor. Wajarlah gitu ya kalau terlihat ternyata ada optimisme di sini ya. Tapi kalau kita kombinasikan nih, kan domestiknya sudah oke nih ya, mancanegaranya gimana nih Din? Kalau kita lihat dari luar negeri atau dari mancanegara ya sebenarnya masih belum berubah ya Maria. Tidak lain dan tidak bukan adalah masih menunggu arah kebijakan suku bunga Bank Sentral The Fed. Di mana investor ini masih menerka-nerka begitu gambaran mengenai kapan kepastiannya mulainya pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada tahun ini. Di mana pasar sejauh ini sebenarnya masih memperkirakan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebanyak 2 kali ya. Tahun ini masih belum berubah datanya, di mana menurut perangkat Fed Watch pemangkasan pertama diprediksi akan terjadi pada pertemuan bulan September, yaitu sebesar 25 basis poin hingga 5,25%. Peluangnya kalau dari Fed Watch sendiri adalah sebesar 59,9%. Kemudian pada pertemuan di bulan Desember atau untuk kedua kalinya di tahun ini akan terjadi pemangkasan suku bunga sekali lagi, yaitu sebesar 25 basis poin ke level 4,75 hingga 5%. Oh oke, berarti masih sesuai dengan state-nya The Fed ya. Jadi kita tinggal lihat nanti seperti apa di semester kedua 2024 ini ya. Tetapi kita bicara mengenai suku bunga, ini juga pasti berpengaruh terhadap nilai tukar kita, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang selalu kita bahas. Sebenarnya kalau dilihat dari tren sih saat ini masih menguat ya, berada di level 16.200-an, dan sebenarnya rupiah ini pun juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat bukan karena fundamental yang jelek, tetapi karena memang kondisi dolar yang memang sangat kuat sehingga menyebabkan beberapa mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan beberapa negara lain ini mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kalau di sini menurut catatan sendiri sebenarnya rupiah ini sudah terapresiasi pada akhir pekan kemarin sebesar 0,31%. Sementara untuk DXY sendiri ini pukul 9:05 berarti tadi pagi ya, ini ada naik tipis 0,04% di angka 104,91. Ini lebih tinggi sebenarnya dari posisi kemarin ya di 104,87. Setelah ambles ke 16.400-an, nah sekarang bisa berada di 16.200-an begitu ya, dan kita berharap sebenarnya nanti akan ada penguatan lanjutan lagi seiring dengan optimisme suku bunga ini juga akan cukup bikin satu trigger yang matching gitu ya, membuat rupiah kita kembali menguat. Tapi kalau dilihat dari keseluruhannya nih ya, sebenarnya apa sih sentimennya Din kalau misalnya kita coba lihat dan dekatkan kepada rupiah kita nih seperti apa? Iya Maria, sebenarnya bisa dikatakan Bank Indonesia sudah berhasil begitu ya mengembalikan stabilitas dengan segala upaya yang ada, dan tetap balik lagi ke penguatan rupiah belakangan waktu terakhir begitu kembali ke level 16.200-an adalah utamanya berkaitan dengan tadi dari indeks DXY dan juga datangnya atau masuknya kembali dana asing yang sudah dijelaskan oleh Maria tadi. Ini terpantau, dan kalau secara angka
di pasar keuangan domestik adalah sebesar 8,34 triliun rupiah pada periode 1 hingga 4 Juli 2024. Ini artinya awal bulan Juli begitu. Ini angka yang cukup besar, di mana Bank Indonesia sendiri merilis data transaksi untuk periode tersebut dengan rincian jual neto 1,89 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, beli neto 2,08 triliun rupiah di pasar saham, dan juga 8,15 triliun di rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, di mana total net foreign buy ini lebih dari 25 triliun rupiah dalam 2 pekan terakhir. Ini tentu saja memberikan semacam angin segar bagi Indonesia, khususnya SRBI yang semakin diminati oleh asing dengan catatan net foreign buy selama 10 pekan beruntun. Nah, bila ditelisik lebih dalam, Maria dan juga pemirsa, SRBI ini memang semakin diminati oleh pasar dibandingkan dengan SBN gitu ya, yang diterbitkan oleh pemerintah, karena memang imbal hasil yang ditawarkan SRBI itu lebih tinggi daripada SBN, bahkan hingga 7% gitu. Treasury and Global Market Head Sales Bank Mega Doni Lukito sendiri menyebutkan bahwa pasar keuangan RI ini masih memiliki daya tarik tersendiri bagi peers begitu, bagi asing di tengah ketidakpastian saat ini. Selain itu, kebijakan suku bunga ini BI juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan makroprudensial yang memang mampu mendorong aliran dana asing untuk datang ke RI, mulai dari SRBI hingga kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE yang nampaknya bisa dikatakan dampak positifnya sudah kita nikmati saat ini. Jadi sudah banyak ya instrumen yang digunakan begitu ya untuk kestabilan perekonomian kita, dari sisi suku bunga, menarik lagi untuk pasar modal dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ya dari satu kondisi IHSG kita yang tertekan gitu ya, tertekan tipis lah ya karena profit taking tadi seperti yang sudah di-mention sama Dina. Betul. Tapi ternyata ada emiten-emiten yang cukup menarik untuk dicermati yang ikut berpesta pora pada perdagangan hari ini. Di antaranya ada saham Golf milik anak Tommy Soeharto, ini saham Blast juga milik Hermanto Tanoko, ada ICA juga, ICA ya, Kompak Pesta Cuan juga, dan semuanya ini jadi top gainers dengan penguatan di atas 20%. Bahkan untuk Blast ini baru hari ini ya IPO ya, ini menyentuh arah dengan penguatan 34,43% dan menjadi top gainers nomor 1 sore hari ini menjelang closing. Ya, jadi apresiasinya sangat luar biasa nih, Din. Betul sekali Maria. 3 perusahaan ini kompak memang tercatat melantai di Bursa Efek, di mana pada pembukaan perdagangan hari ini betul sekali seperti yang Maria katakan, tiga-tiganya menghiasi atau berada di posisi top gainers, antara lain boleh disebutkan sekali lagi yaitu PT Superior Prima Sukses Tbk dengan kode emiten Blast, kemudian ada PT Indo American Seafoods Tbk dengan kode ISEA atau ISEA. Kemudian yang ketiga adalah PT Intra Golflink Resorts Tbk atau Golf milik Tommy Soeharto. Biar ingat ya semuanya ya, ada penambahan lagi soalnya 3 dari jumlah emiten sekarang ya. Betul. Nah, tapi yang menarik untuk dibahas lebih detail justru adalah emiten bataringan, yaitu PT Superior Prima Sukses Tbk atau Blast dengan kode emiten Blast yang memang terafiliasi dengan pengusaha atau Crazy Rich Surabayan Hermanto Tanoko, di mana manajemen Blast sendiri ini mengatakan lewat IPO ini Blast berencana akan melakukan peningkatan kapasitas produksi dan juga membidik pangsa pasar di luar Pulau Jawa, seperti salah satunya di ibu kota Nusantara, di mana manajemen atau perusahaan melihat saat ini sebenarnya supply di IKN belum cukup besar dan ini menjadi potensi yang dilirik oleh perusahaan begitu Maria. Sejauh ini supply ke IKN memang dilakukan lewat kontraktor dan juga rencananya akan terus ditingkatkan secara bertahap dan sejalan dengan peningkatan modal yang diperoleh dari IPO ini begitu. Nah, hari ini harga Blast sendiri kalau kita lihat memang melonjak 34,43% atau ke level 246 per lembar saham, atau bisa dikatakan menyentuh auto reject atas atau arah dari level IPO-nya di Rp183 per lembar saham. Nah, lebih detailnya nanti mungkin akan dibahas juga ya oleh Maria yang akan berdialog langsung bersama dengan Direktur dari PT Superior Prima Sukses Tbk. Dan mungkin sedikit ya terkait mengenai Blast ini juga meluncur atau listing di Bursa Efek Indonesia dengan market cap yang ditawarkan 2,19 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan juga sebenarnya emiten ini mungkin ya menjanjikan sebuah proyeksi atau futures ke depannya untuk para investor gitu dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Nanti kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya gitu ya dari sisi bisnisnya. Tapi keseluruhan yang kita bahas ini untuk bekal Anda juga mungkin di sisa-sisa perdagangan hari ini atau nanti bekal perdagangan esok hari. Tapi yang jelas ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham potensial yang bisa menjadi portofolio saham Anda ya. Tidak ada tendensi untuk mengajak membeli atau mengkoleksi saham tertentu ya.